Selanjutnya, dalam aljabar boolean ada yang disebut dengan fungsi boolean. Intinya adalah aljabar booleannya disajikan dalam bentuk fungsi, yaitu berupa fungsi pemetaan, seperti ini ya. Jadi nanti dipetakan dari berapa variabel ke nilai akhirnya adalah berupa nilai 0 atau 1. Ini contoh-contoh dari fungsi. Ini ya, contohnya yang ini fungsi X ya, berarti isinya ada X. Kalau X, Y, ada dua variabel X dan Y, berarti di sininya bisa berisi X dan Y. Kalau yang ini berisi X, Y, dan Z, ya, penulisannya seperti ini. Fungsi boolean ini juga bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran dan rangkaian logika. Nanti ada materinya rangkaian logika. Kemudian, setiap variabel di dalam fungsi boolean ini, mau itu dalam bentuk komplement atau tidak, itu disebutnya literal. Ini istilah baru, literal, nanti kita gunakan di materi selanjutnya ya. Jadi, kalau di sini, yang contoh 5, ini berarti kita punya 3 literal. Ya. Ini fungsi X, Y, Z sama dengan ini X, Y, Z komplement. Nah, ini terdiri dari 3 literal, yaitu X, Y, dan Z komplement. Entah itu Z-nya mau pakai komplement atau tidak, yang jelas dihitungnya 3. Nomor 2, 3, dan 4, ini isinya adalah 2 literal, yaitu X dan Y. Kemudian, antar fungsi itu bisa dijumlahkan dan bisa dikalikan. Ini ya, penjumlahan dan perkalian dari dua fungsi boolean itu seperti menjumlahkan biasa ya, dan mengalikan seperti biasa. Jadi kalau ada dua fungsi f dan g, ya ini adalah fungsi boolean, kemudian dijumlahkan ya tinggal ditulis saja fungsi f-nya ditambah fungsi g. Nah yang kalau perkalian juga sama, f kali g, fungsi f kali g, maka di sini kita tulis fungsi f-nya dikalikan dengan fungsi g. Nah tapi bedanya bukan dikerjakan secara aljabar ya, tapi disajikan seperti itu saja. Jangan sampai nanti malah muncul ada x kuadrat dan seterusnya. Contoh, kita punya fungsi f-nya ini x y bar ditambah y, dan fungsi g-nya ini x bar tambah y bar. Kemudian ditanyanya adalah fungsi h, di mana fungsi h itu adalah hasil jumlah dari fungsi f dan g, penjumlahan f dan g ya. Maka ketika dijumlah tinggal ditulis kembali f-nya, ditulis kembali isinya ditambah yang g. Ya, x y bar tambah y ini kan fungsi f ditambah ini fungsi g. Begitu saja. Tidak perlu dioperasikan lebih jauh kecuali memang dibutuhkan ya. Jadi kalau ditanya penjumlahannya ya sudah ini saja yang disajikan. Tidak perlu jadi ada x kuadrat, y kuadrat, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada pangkat di dalam aljabar boolean. Kemudian ini untuk perkaliannya, perkalian antara fungsi f dan fungsi g. Ini ya, fungsi f kali fungsi g, tinggal ditulis saja. X-nya, fungsi f dikali dengan fungsi g. Seperti itu. Jadi ini tidak perlu dikali silang dulu ya. Tidak perlu dikali silang karena nanti ini penyelesaiannya harus menggunakan hukum-hukum. Jadi penyelesaian ini tidak dikerjakan seperti aljabar pada umumnya yang kalian ketahui. Aljabar boolean itu ketika mengoperasikannya harus berdasarkan hukum-hukum 10 hukum yang tadi kita pelajari. Jadi kalau misalnya diminta untuk dijumlah dan dikalikan, cukup ditulis begini saja ya. Tidak perlu lagi dioperasikan, kecuali memang dibutuhkan. Kemudian, karena ada fungsi, maka akan ada komplement dari fungsi. Ya, jadi fungsi komplement merupakan fungsi boolean yang dikomplementkan. Jadi, satu fungsi ini dikomplementkan. Contoh fungsi f ini dikomplementkan, jadi seluruhnya. X y bar tambah y ini dalam kurung kemudian dikomplementkan. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk mengkomplementkan suatu fungsi, ini notasinya f komplement ya. F garis atas seperti biasa, tanda komplement. Nah, untuk mengkomplementkan suatu fungsi ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan hukum De Morgan, dan yang kedua adalah menggunakan prinsip dualitas. Yang pertama menggunakan hukum De Morgan, seperti yang kita ketahui, hukum De Morgan itu isinya adalah mengkomplementkan suatu kesatuan, seperti ini ya, suatu proposisi majemuk. Ini ya, seperti ini ekspresinya. Kemudian
di De Morgan kan hasilnya ini. Ya, jadi ini berlaku untuk yang isinya jumlah, yang isinya kali, pokoknya sesuai dengan hukum De Morgan. Bisa juga kalau misalnya ada 3 atau lebih variabel. Ya, jadi kalau ada 3 variabel ini, X1 tambah X2 tambah X3 kemudian dikomplementkan seluruhnya, maka ini tinggal ganti saja masing-masing. X1-nya dikomplementkan, X2 komplementkan, X3 komplementkan, kemudian tanda tambahnya masing-masing menjadi tanda kali di sini. Kurang lebih begitu. Jadi ini hukum De Morgan juga berlaku untuk 2 atau 3 lebih variabel ya. Nah, ini ada contoh diminta untuk mengkomplementkan suatu fungsi ini. Mari kita kerjakan fungsi ini. Sebelumnya saya sampaikan lagi bahwa operasi pada fungsi boolean itu ada 3 ya, yaitu menjumlahkan 2 fungsi, mengalihkan 2 fungsi, atau mengkomplementkan. Kalau komplement otomatis ke satu fungsi saja ya. Tidak mungkin keduanya kalau mau dilakukan satu-satu. Baik, kita akan mengkomplementkan fungsi ini yang sesuai dengan soal, yaitu fungsi x, y, z, x dikali y bar z bar ditambah yz. Simbol komplementnya seperti ini, f komplement. Ini maksudnya adalah seluruhnya dikomplementkan. Saya tulis kembali, ini soal yang tadi. Kemudian kita komplementkan seluruhnya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, ini saya kurung lagi ya, biar lebih bisa dipahami. Nah, kalau kita lihat di sini, operator utamanya yang mana nih? Operator yang paling luar, itu yang berlaku adalah yang perkalian di sini. Ya, maka di sini kita kerjakan De Morgan dulu terhadap ini dianggap satu ruas, satu variabel, ini juga dianggap satu variabel. Jadi kita kerjakan menjadi, kalau di De Morgan ini ya, tadinya kali jadi tambah, kemudian tadinya tidak ada komplement jadi ada komplement. Ini berarti menjadi X komplement gitu ya. Kalinya jadi tambah. Nah, yang ini satu kurung ini jadi ada komplementnya di atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah selesai, kemudian tinggal mendemorgankan yang ini. Ini didemorgan lagi. Ininya tetap ya. Kalau kita lihat ini, operator utamanya adalah yang tanda tambah ya. Tanda jumlah yang paling luarnya adalah tanda ini, maka kita kerjakan yang ini dikomplementkan, berarti menjadi y bar z bar komplement. Tambahnya jadi kali, sesuai dengan hukum De Morgan yang ini ya, tambah jadi kali. Kemudian yang ini, ruas yang ini, suku yang ini, dikomplementkan juga. Nah, seperti ini. Ini masih menggunakan De Morgan. Saya lanjutkan ke sini. Kemudian, nah ini masing-masingnya kita De Morgankan. Yang ini tadinya kali kan, berarti menjadi jumlah. Kemudian tadinya ada komplement, berarti jadi hilang. Saya tulisnya y barnya, ini bar ya, y komplement, berarti menjadi hilang barnya. Kalinya ini kan perkalian, berarti di sini jadi tambah, z barnya menjadi z saja. Kali yang ini tetap ya, karena tadi sudah selesai di De Morgan kan. Sekarang De Morgan kan yang ini. Berarti ini menjadi y-nya berarti menjadi y bar dikomplementkan, kalinya jadi tambah z bar. Ini ya, karena tadinya z saja. Jadi kita mengkomplementkan yang ini ya. Dua kotak ini. Ini hasilnya. Ini hasil akhirnya. Nah, ini yang merupakan jawaban dari fungsi f yang dikomplementkan. Selesai sampai sini. Jadi dilakukan De Morgan berkali-kali sampai hilang komplement di atas kurung. Itu ya, di atas kurung. Kalau udah komplementnya udah masuk ke masing-masing, itu berarti sudah selesai tahapannya.